Tablet hitam Akasha memancarkan proyeksi genetik penduduk Konoha yang perlahan berubah menjadi struktur kristal. Kawaki menatapnya dengan mata dingin. Kawaki, setengah dari penduduk di luar tembok sudah bukan manusia. Mereka adalah data berjalan yang menunggu sinyal untuk meledak. Mitsuki muncul dari kegelapan, menatap tablet itu dengan curiga. Mitsuki, menyembunyikan informasi ini adalah pengkhianatan, Kawaki. Serahkan pada Hokage, Kawaki. Jika mereka tahu, mereka akan saling bunuh karena paranoia. Boruto sudah kehilangan matanya, dia sudah tidak berguna. Pergi, sebelum kuhancurkan kau jadi potongan kecil. Himawari berlatih keras hingga tangannya gemetar. Suara Kurama bergema di batinnya. Kurama, Byakuganmu berevolusi setelah dipalung habis. Kau sekarang bisa melihat mana manusia asli dan mana yang sudah terinfeksi data Akasha. Seorang ninja medis datang dengan panik. Ninja medis, Himawari, gerbang barat diserang. Orang-orang berubah menjadi patung kristal saat menghirup kabut putih. Kabut putih misterius mulai menyelimuti pinggiran desa. Naruto dan Shikamaru menatap layar monitor yang menunjukkan hilangnya sinyal cakra tim sensor. Naruto, apa itu senjata baru? Boruto masuk dengan perban di mata kanan, langkahnya masih sedikit goyah namun tatapannya tajam. Boruto, itu bukan kabut, itu partikel data yang membekukan jalur cakra. Ayah, jangan kirim ninja biasa. Hanya aku dan Hima yang bisa menembusnya karena kami sudah terinfeksi frekuensi mereka. Shikamaru, tapi kondisi fisikmu. Boruto, Kawaki sudah di sana. Jika kita tidak bergerak, dia akan menghancurkan seluruh area itu beserta warga di dalamnya hanya untuk membasmi virusnya. Aku harus menghentikannya. Konoha mulai membeku dari dalam. Di tengah kabut yang menghapus identitas, Boruto harus berpacu melawan waktu dan saudaranya sendiri yang mulai kehilangan kemanusiaannya. Kabut putih tebal menyelimuti area pemukiman. Di dalamnya, puluhan warga berdiri kaku seperti patung kristal dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Kawaki berdiri di tengah jalan, tangannya telah berubah menjadi bilah tajam yang memancarkan energi merah panas. Kawaki, data yang sudah terkorupsi tidak bisa dipulihkan. Menghancurkan kalian adalah satu-satunya cara agar virus ini tidak menyebar ke pusat desa. Seorang warga yang tubuhnya separuh mengkristal merintih, mencoba menggapai kaki Kawaki. Kawaki, kau sudah mati sejak menghirup kabut ini. Kau hanya cangkang yang menunggu perintah Akasha. Kawaki mengangkat bilahnya untuk menebas, namun sebuah lengan ular putih melilit pergelangan tangannya. Mitsuki muncul dari balik kabut, wajahnya pucat karena tekanan partikel data. Mitsuki, berhenti, Kawaki. Sakura sama sedang mengusahakan penawarnya. Mereka masih manusia. Kawaki, kau naif, ular, lihat ke belakangmu. Warga-warga yang membeku tiba-tiba bergerak serentak. Mata mereka bersinar biru digital. Dari punggung mereka, tumbuh duri-duri kristal yang tajam. Mereka tidak lagi mengerang, melainkan mengeluarkan suara statis radio yang memekakkan telinga. Kawaki, lihat, mereka sudah menjadi bagian dari jaringan. Pilihannya hanya membunuh atau dibunuh. Kawaki melepaskan ledakan energi, menghancurkan 3 warga sekaligus menjadi serpihan kristal tajam. Di saat yang sama, Himawari melesat masuk ke dalam kabut. Matanya, Byakugan, bercahaya lebih terang dari biasanya, melihat jalur data yang menghubungkan setiap warga ke satu titik di langit. Himawari, Kawaki-kun, berhenti. Jangan hancurkan tubuh mereka. Inti datanya ada di atas kita, bukan di dalam mereka. Boruto melayang rendah menggunakan sisa cakra yang ia miliki. Mata kirinya berdenyut hebat. Ia melihat sebuah satelit kristal kecil yang tersembunyi di balik awan, memancarkan sinyal yang mengendalikan kabut tersebut. Boruto, ketemu frekuensi sialan ini. Hima, serang titik koordinat 12-8. Aku akan mengalihkan sistem pertahanannya. Boruto melempar kunai guntur yang meledak di dekat satelit itu. Sistem pertahanan Akasha bereaksi, menembakkan laser kristal ke arah Boruto. Boruto terbatuk darah karena dadanya sesak, namun ia tetap bertahan. Himawari, Hake, air palem. Pukulan jarak jauh Himawari menghantam satelit itu tepat di pusatnya. Sinyal terputus. Kabut putih di bawah perlahan mencair, dan warga yang mengkristal jatuh pingsan. Proses perubahan mereka terhenti. Kawaki berdiri di depan tumpukan debu kristal dari warga yang sudah ia bunuh sebelum sinyal terputus. Ia menatap tangannya yang berlumuran cairan bening, bukan darah. Boruto mendarat dengan tidak stabil, dibantu oleh Mitsuki.
Ia menatap Kawaki dengan satu mata birunya yang tersisa. Boruto, kau hampir membunuh mereka semua, Kawaki. Sedikit lagi saja, Kawaki, dan jika Hime gagal, mereka akan menghancurkan gerbang ini. Aku mengambil pilihan yang pasti, kau mengambil pilihan yang berjudi dengan nyawa desa. Jangan merasa menang hanya karena keberuntungan, Boruto. Sinyal Akasha berhasil diputus, namun luka di hati para pelindung desa semakin menganga. Di balik bayang-bayang, sang pengatur strategi Akasha tersenyum melihat kekacauan yang diciptakan oleh ego Kawaki. Suasana mencekam. Naruto berdiri di depan Kawaki yang terikat rantai penekan cakra. Di atas meja, terdapat tablet data Akasha yang disita Mitsuki dari markas rahasia Kawaki. Naruto, kau membunuh 12 warga sipil yang bisa diselamatkan, Kawaki. Kau menyembunyikan data musuh. Apa yang kau pikirkan, Kawaki? Aku membasmi virus, Nanadaim. Kasih sayangmu itu titik lemah yang akan membuat Konoha menjadi kuburan kristal. Aku tidak menyesal. Naruto memukul meja. Kita adalah ninja, bukan jagal. Kau diskors dari seluruh tugas shinobi. Kau tahanan rumah sampai dewan memutuskan nasibmu. Boruto berdiri bersandar pada tiang listrik, menatap Kawaki yang berjalan keluar dari gedung interogasi dengan pengawalan ketat Anbu. Boruto, kau sengaja melakukannya, kan? Kau ingin dibenci agar kau bisa bergerak di bayang-bayang tanpa ada yang peduli. Kawaki, berhenti sejenak tanpa menoleh. Mata kananmu yang buta itu membuatmu bicara terlalu banyak, Boruto. Fokus saja pada pemulihanmu. Dunia ini butuh pembersih, bukan pahlawan cacat. Di sebuah ruangan putih yang steril, ribuan layar hologram menampilkan data biologis Kawaki dan Boruto. Sosok misterius berpakaian jubah perak, Deprime Akasha, menyentuh layar yang menunjukkan retakan di mata Jogan Boruto. Deprime Akasha, resonansi telah berhasil. Benih kebencian di dalam diri Kawaki dan frekuensi ketakutan di mata Boruto, semua berjalan sesuai algoritma. Asisten Akasha, Tuan, apakah kita akan mengirim unit kedua ke Konoha? Deprime Akasha, tidak perlu. Biarkan mereka saling menghancurkan dari dalam. Saat ikatan mereka putus sepenuhnya, saat itulah, kristal keabadian, akan mekar di jantung desa mereka. Rumah keluarga Uzumaki. Himawari menatap kursi kosong Kawaki di meja makan. Sup yang ia buat sudah dingin. Di telapak tangannya, diakugannya berdenyut, memperlihatkan aliran cakra hitam yang mulai menyebar di seluruh sistem pertahanan desa. Himawari, ini belum selesai. Kak Boruto, sesuatu yang lebih besar dari Azure Red sedang memperhatikan kita. Keadilan Naruto mungkin benar, namun tindakan kerasnya justru mendorong Kawaki semakin jauh ke dalam rencana Akasha. Di balik layar, sang arsitek kehampaan telah menyiapkan babak terakhir untuk menghapus sejarah shinobi selamanya. Malam semakin larut, Naruto duduk di kursi kayu, menatap mangkuk ramen yang tak tersentuh. Hinata berdiri di dekat jendela, memandang bulan yang tampak pucat terhalang sisa-sisa kabut kristal. Naruto, aku harus melakukan ini, Hinata. Jika aku membiarkan Kawaki melampaui batas tanpa hukuman, Konoha bukan lagi desa yang kita perjuangkan. Hinata, aku tahu, Naruto-kun. Tapi Kawaki bertindak karena dia takut kehilangan kita. Dia tidak tahu cara mencintai tanpa menghancurkan segalanya di sekitarnya. Himawari duduk di pagar balkon, menatap kamar Kawaki yang gelap dan dijaga ketat oleh dua anggota Anbu di bawahnya. Boruto muncul, berjalan pelan dengan bantuan tongkat kayu. Boruto, dia tidak akan keluar malam ini, Hime. Ayah benar-benar menguncinya. Himawari, Kak, saat di gerbang tadi, aku melihat sesuatu di dalam aliran cakra Kawaki-kun. Itu bukan sekadar kemarahan. Ada kode-kode hitam Akasha yang mulai menyatu dengan jantungnya. Boruto, terkejut, memegang mata kanannya yang diperban. Apa, jadi itu sebabnya dia begitu agresif? Akasha tidak menyerang kita secara fisik, mereka meretas emosi kita. Kawaki duduk bersila di lantai kayu. Di tangannya, tablet hitam itu kembali menyala, memancarkan simbol-simbol yang hanya bisa dibaca olehnya. Tiba-tiba, suara statis bergema di dalam kepalanya. Suara Deprime Akasha, manusia menghukummu karena menyelamatkan mereka. Adilkah itu, Kawaki? Bergabunglah dengan kami, dan kau tidak perlu lagi takut akan pengkhianatan emosi. Kawaki mencengkeram kepalanya, matanya bersinar merah. Diam, aku melakukan ini untuk Nanadaim, bukan untukmu. Suara Deprime Akasha, Nandaimmu adalah bagian dari sistem yang usang.
Kami adalah masa depan yang abadi. Pilihlah, tetap menjadi tahanan yang dibenci, atau menjadi pembersih dunia yang sesungguhnya. Jauh di pinggiran desa, tanah mulai retak. Bukan karena gempa, melainkan karena ribuan duri kristal kecil mulai tumbuh dari akar pepohonan Konoha. Kristal-kristal itu berdenyut mengikuti detak jantung Kawaki yang semakin tidak stabil. Kepercayaan telah retak, dan benteng terkuat Konoha kini mulai runtuh dari dalam. Saat Boruto berjuang dengan kebutaannya dan Kawaki dengan kewarasannya, Akasha telah menanamkan akarnya di jantung desa. Angin malam berembus dingin, membawa aroma hujan yang tak kunjung turun. Boruto berdiri mematung di bawah pohon ek besar, tempat ia dan Kawaki biasa berlatih tanding. Mata kirinya terpejam, mencoba menajamkan indera lain yang tersisa. Boruto, kau di sana, kan? Aku bisa merasakan hawa panas dari karmamu, meski kau mencoba menyembunyikannya. Dari bayangan pohon, Kawaki muncul perlahan. Rantai cakra di pergelangan tangannya telah hancur, menyisakan bekas luka bakar yang kemerahan. Penjaga Anbu di depan kamarnya dipastikan sudah tak sadarkan diri. Kawaki, kau selalu punya insting yang merepotkan, Boruto. Padahal kau sudah hampir buta. Boruto, mau pergi kemana? Ayah akan sangat kecewa jika kau melarikan diri sekarang. Mereka berdua kini berdiri di atas patung wajah Naruto, memandang lampu-lampu Konoha yang mulai padam satu persatu. Kawaki, aku tidak melarikan diri. Aku sedang mengejar jawaban yang tidak bisa diberikan oleh desa ini. Tablet Akasha itu, dia bicara padaku. Ada frekuensi yang hanya bisa kudengar karena aku adalah wadah yang sempurna. Boruto mencengkeram kerah jaket Kawaki. Jangan dengarkan suara itu. Itu jebakan. Mereka ingin kita saling menghancurkan. Kawaki melepaskan tangan Boruto dengan tenang. Mungkin, tapi jika dengan menghancurkanmu aku bisa menyelamatkan Nanadaim dari dunia yang akan mengkristal ini, maka biarlah itu terjadi. Jaga Hima, Boruto, karena setelah malam ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Himawari terbangun dengan napas tersengal. Byakugannya aktif secara spontan. Ia melihat dua aliran cakra yang sangat dikenalnya berada di puncak tebing Hokage, namun salah satunya cakra Kawaki perlahan berubah warna menjadi hitam legam yang pekat. Himawari, tidak, ikatan itu, ikatannya terputus. Kawaki melompat mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan di luar tembok desa. Boruto mencoba mengejar, namun kakinya lemas dan ia terjatuh berlutut. Mata kanannya yang diperban mulai mengeluarkan setetes darah, menandakan resonansi terakhir dengan kakaknya yang kini menjadi buronan. Boruto berbisik ke arah kegelapan, aku akan membawamu pulang, Kawaki, meski aku harus kehilangan mata yang satunya lagi. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, persaudaraan yang dibangun dengan darah dan air mata itu akhirnya retak sepenuhnya. Kawaki memilih jalan kegelapan demi cinta yang menyimpang, meninggalkan Boruto yang bersumpah untuk menjemputnya kembali.